Sebelumnya, dengan bantuan Elektruk yang bekerja sama dengan Newtian dan Titan serta ulat es dan Ratu Kalajengking es, Elektruk berhasil menyelamatkan Huyu Hao dan menyegel kembali pil salju. Namun jiwa Kaisar Salju juga disegel di dalamnya hingga menjadi embrio makhluk jiwa. Sangat disayangkan jejak kesadaran Elektruk juga menghilang. Ulat es dan Ratu Kalajengking es juga telah mulai tertidur lelap untuk waktu yang lama. Huyu Hao sangat sedih akan hal itu dan sekarang hanya bisa mengandalkan diri sendiri. Kemudian Huyu Hao merasakan pusing yang hebat. Newtian memeriksa dan melihat bahwa embrio putri salju akan segera menetas. Huyu Hao segera kembali ke kamarnya dan mulai bermeditasi dan memfokuskan kekuatan jiwanya untuk melihat apa yang sedang terjadi. Dengan mata takdir, Huyu Hao bisa merasakan gelombang kekuatan ini berasal dari alam laut spiritual keduanya yang tertuju pada embrio Ratu Salju. Huyu Hao berkata, itu akan segera keluar. Pergerakan embrio menjadi lebih kuat dan kekuatan spiritual Huyu Hao mulai berkumpul dan ditelan oleh embrio putri salju. Jika terus seperti ini, Huyu Hao akan dalam masalah. Namun mata takdir tiba-tiba terbuka dan cahaya keemasan kekuatan spiritual mulai mengelilingi tubuh Huyu Hao. Saat ini Newtian dan Titan mengamati kondisi Huyu Hao dalam kekhawatiran dan akan membantunya jika terjadi kesalahan. Akhirnya daya hisap yang sangat besar berhenti setelah embrio menyerap banyak kekuatan spiritualnya. Huyu Hao terkejut melihat lingkaran oranye emas melebar di embrio putri salju. Kemudian kekuatan spiritual Huyu Hao dengan cepat dipulihkan ketika lingkaran emas oranye ini meluas hingga kekuatan spiritualnya mencapai puncaknya setelah beberapa lingkaran cahaya menyapu lautan spiritualnya. Huyu Hao bisa merasakan kekuatan spiritualnya sedikit lebih kuat dari sebelumnya. Tiba-tiba cahaya oranye emas yang kuat menyebar dari embrio. Newtian dan Titan hanya melihat cincin cahaya oranye emas menyilaukan menyebar dari mata takdir Huyu Hao yang mengubah seluruh ruangan dengan warna yang sama. Setelah itu, telur embrio putri salju mulai retak dan sebuah tangan kecil keluar dan memecahkan cangkang embrio. Sosok bayi mungil muncul, matanya biru dan kulitnya lembut seputih salju dengan rambut putih keperakan. Setelah itu dia mengunyah kulit telur yang dipenuhi energi spiritual yang kental. Dia bahkan sesekali tersenyum manis dan terlihat sangat imut. Meskipun dia masih sangat kecil, dia memiliki rasa keagungan. Tentu saja Huyu Hao terkejut melihat ini dan bertanya, "Putri Salju, apakah kamu masih ingat aku? Bagaimana perasaanmu? Kamu sekarang dalam bentuk apa?" Dia dengan takut mengulurkan tangannya ke depan. Tepat di saat itu juga, bayi putri salju memanggil pada Huyu Hao "Papa", membuat Huyu Hao terkejut dan hatinya meleleh karena ekspresi bayi putri salju sangat imut. Setelah itu, bayi putri salju melayang dan terbang ke pelukan Huyu Hao, dan dia tanpa sadar memeluknya seperti seorang orang tua. Melihat dari jarak yang begitu dekat, dia bisa merasakan kelucuan yang tak tertahankan memancar darinya. "Ayah, aku ingin keluar," ucap bayi putri salju. Bayi itu keluar dengan sendirinya dari lautan kesadarannya dan muncul di hadapan Newtian dan Titan, membuat mereka terkejut melihat loli kecil yang sangat imut itu. Bayi putri salju sangat marah melihat Newtian dan Titan. Dia segera membuat badai salju besar di ruangan itu. Newtian segera memblokirnya dan membuat perisai di kamar itu. Begitu Huyu Hao membuka matanya, anaknya berkata sembari duduk di bahunya, "Ayah, mereka orang jahat, hajarlah mereka."
Aku akan memanggilmu Nona Salju. Mereka bukan musuh, ucap Hu Yuhao. Nona Salju tertegun dan kemudian tampak sangat tidak bahagia mengatakan jika itu tidak disengaja. Setelah itu, Niu Tian meminta Hu Yuhao agar Nona Salju menarik kembali kekuatannya. Setelah itu, Titan melangkah ke Hu Yuhao dan menatap Snow Lady dari dekat sebelum tertawa bodoh. Nona Salju tiba-tiba mengangkat kepalanya ketika Titan semakin dekat dengannya. Mata birunya mengeluarkan cahaya biru. Segera sebuah kekuatan mengubah Titan menjadi patung es. Hu Yuhao tidak senang dan menarik Nona Salju ke samping dan Titan dengan mudah menghancurkan es yang membekukan dirinya dan berkata, "Anak kecil, aku tidak punya niat untuk melukaimu." "Idiot, dia takut dengan wajah jelekmu." Niu Tian menarik Titan ke belakang. Titan sangat tidak senang. "Kakak, kemampuanku memang lebih rendah dari milikmu. Namun penampilan kita hampir sama. Kenapa kamu tidak bilang kaulah yang membuatnya takut?" Niu Tian melototinya. "Kita berdua tidak harus pergi dan menakutinya." Mata Niu Tian beralih. "Yuhao, ini adalah kehidupan yang kalian ciptakan. Dia awalnya adalah binatang buas." Hu Yuhao mengangguk. Guru berkata bahwa putri salju adalah putri salju es langit yang terbentuk dari energi spiritual surga dan bumi. Dia adalah tipe khusus dari binatang jiwa dan bahkan mungkin tidak dianggap sebagai binatang jiwa. Aku juga tidak tahu apa yang membuatnya. Dia juga menceritakan bagaimana mendapatkan embrio putri salju dengan mempertaruhkan nyawanya pada saat itu. Setelah mendengarkan ceritanya tentang peristiwa itu, Niu Tian dan Titan sungguh tidak menyangka. Niu Tian bertanya, "Apakah gurumu menyebutkan seperti apa bentuk kehidupan Ratu Salju saat ini?" Hu Yuhao menggelengkan kepalanya. Dia tidak tahu kehidupan seperti apa yang akan menjadi kekuatan Kaisar Salju setelah semua ini. Dia hanya mengatakan bahwa Kaisar Salju yang baru lahir akan terhubung erat denganku. Itu karena sejumlah besar kekuatan spiritual dan darahku menyatu dalam tubuhnya. Dengan itu, sebuah kontrak dan kekuatan asli dan rasa spiritual sang Kaisar Salju terbentuk dan kehidupan baru ini lahir. Dia memanggilnya roh permaisuri salju. Tiba-tiba Nona Salju menjadi sedih berkata, "Ayah tidak menginginkanku lagi. Bagaimana aku yang tidak menginginkanmu? Tidak ada tempat untukmu. Bisakah kamu menjadi sedikit lebih jelas?" Nona Salju melayang dan membuat lingkaran di udara. Hu Yuhao langsung mengerti bahwa Nona Salju ingin sebuah cincin jiwa. Nona Salju memberitahu Hu Yuhao bahwa dia perlu menepati posisi 4 cincin jiwa. Kalau tidak, kekuatannya akan menghilang dan pada akhirnya jiwanya akan hilang bersamanya. Hu Yuhao juga kaget dan berada dalam dilema pada awalnya. Tidak mungkin baginya untuk mengorbankan 4 cincin jiwanya, karena dia mengatakan dia hanya memiliki 1 cincin jiwa yang kosong. Titan kemudian memberitahu Hu Yuhao bahwa dia memiliki jiwa bela diri kembar, dan kebetulan belum menyerap cincin jiwa apapun di sana, sehingga kamu dapat menyerahkan posisi 4 cincin jiwa kepada Nona Salju saja. Hu Yuhao kemudian mengeluarkan cincin jiwa merah Ratu Kalajengking Es, lalu menyerahkan 4 posisi cincin jiwa kedua kepada Nona Salju yang kemudian dia memasuki tubuh Hu Yuhao dan mulai menyerap cincin jiwa. Setelah beberapa waktu, proses selesai. Kekuatan Hu Yuhao meningkat ke level Raja Jiwa dan Putri Salju keluar dari tubuhnya. Niu Tian berkata, "Nak, bukankah dia berubah menjadi cincin jiwamu?" Dia tidak berubah menjadi cincin jiwa, tetapi menandai wilayahnya di tubuhku. Secara perspektif, dia memiliki kuasanya sendiri.
Dengan ini juga aku kehilangan 4 keterampilanku. Dia cukup kecewa akan hal ini. Nona Salju juga merasakan kekecewaan itu dan matanya terkunci pada Titan. Cincin jiwa orangnya keluar dan tangannya menunjuk ke arah Titan dan mengubahnya menjadi patung es lagi. Hal ini membuat Titan marah karena melampiaskan kemarahannya kepadanya. Karena penampilan Titan jelek, Nona Salju selalu menjahilinya. Bahkan ketika Hu Yuhao mendapatkan ciuman dari Putri Salju, Titan malah mendapatkan bongkahan batu es. Tidak tahan atas perlakuan tidak adil Nona Salju padanya, Titan mengusulkan Hu Yuhao agar dia bisa melihat dengan baik kekuatan Nona Salju ini. Dengan ekspresi kejam dan emosi, Titan berkata, "Bocah cilik, tunggu saja. Dengan kekuatanku, aku akan dengan mudah menghancurkanmu." Namun orang yang bertarung lebih dulu adalah Hu Yuhao. Sebelum pertarungan, Niu Tian juga memerintahkan agar Titan tidak boleh menggunakan kekuatan jiwanya. Kamu hanya bisa menggunakan kekuatanmu sendiri. Jika tidak, kamu kalah. Niu Tian menoleh ke Hu Yuhao berkata, "Aku mendengar dari Wandong bahwa kamu juga seorang insinyur jiwa. Kamu dapat melepaskan seluruhnya melawan Titan. Jangan khawatir tentang menyakitinya. Kamu hanya dapat mengembangkan potensinya dengan mengeluarkan semua yang kamu miliki. Titan juga tidak akan menyakitimu. Aku akan mengawasinya dari samping." Saat pertarungan dimulai, Titan melepaskan energi spiritual yang secara langsung memberikan Hu Yuhao tekanan kuat. Hu Yuhao melepaskan cahaya keemasan bersama dengan mata jiwanya dan memperlihatkan 1 cincin jiwa putih dan 3 cincin jiwa hitam. Membuat Niu Tian dan Titan terkejut melihat cincin jiwa berwarna putih itu. Ini juga menyebabkan tekanan yang dikeluarkan Titan berkurang dan Hu Yuhao berhasil mengatasi penindasan spiritual Titan dan menembak ke arahnya seperti meteor emas. Tinju Hu Yuhao sederhana, tetapi penuh dengan pemahamannya tentang kekuatan spiritual dan keturunan berdaulat mutlak. Ini juga pertama kalinya dia melepaskan serangan dengan sekuat tenaga setelah tubuhnya mengalami metamorfosis, tampilan dari puncak kekuatan bertarungnya. Namun tinjunya dengan mudah ditangkis oleh Titan dan didorong. Hu Yuhao merasa dia telah menabrak sebuah gunung. Setelah itu mata ketiganya perlahan terbuka dan melepaskan teknik pandangan jiwa takdir yang berevolusi. Garis cahaya keemasan melesat mengenai Titan dan tubuhnya seperti dikekang. Di atas kepalanya ada tengkorak. Namun dengan kekuatan fisiknya, Titan dengan mudah melepaskan diri. Hu Yuhao bergerak maju, kristal-kristal es berlian menyelimuti seluruh tubuhnya. Itu adalah Ice Empress Armor. Di saat itu juga, Hu Yuhao membuat ilusi dari langkah Ghost Shadow untuk membingungkan Titan dan melancarkan serangannya. Titan hanya tertawa dan mengeluarkan tinjunya untuk memblokir. Namun Hu Yuhao tahu jika ini bertabrakan, dialah yang akan terluka. Jadi dia segera mengubah pergerakan serangannya menjadi domain es abadi, menyebabkan Titan langsung kedinginan. Hu Yuhao memanfaatkan situasi itu dan tulang cakar teror emas gelap dikeluarkan untuk menyerang Titan dengan kekuatan penuh. Titan yang kaget segera mengangkat lengan kirinya untuk menangkisnya, menyebabkan ledakan keras dan puncak gunung bergetar. 5 garis cakar muncul di tanah dan lengan pakaian Titan robek. Titan tertawa berkata, "Nah, kamu harus membayar untuk baju ini." Melihat dia baik-baik saja, Hu Yuhao segera melepaskan serangan cahaya hijau biru langit. Sinar biru ini menghantam Titan, membuat dia sedikit bergoyang. Lalu Titan berkata, "Hanya itu yang kau punya, nak? Tidak ada yang lain?" Nona Salju keluar dari tubuh Hu Yuhao dan akan menggantikannya. Lalu terjadilah pertarungan kombinasi Hu Yuhao dan Nona Salju melawan Titan. Hu Yuhao memfokuskan diri untuk menghubungkan pikirannya dengan Nona Salju. Pada saat berikutnya, Nona Salju mengangkat tangannya dan menunjuk ke langit.
Nona Salju berteriak dan tubuh Hu Yuhao mulai bersinar dengan 4 cincin jiwa oranye emas. Hu Yuhao melepaskan domain es abadi. Suhu menjadi sangat dingin dan puncak gunung langit cerah menjadi dunia es dan salju tebal terjadi. Bahkan Titan dan Niu Tian mengedarkan kekuatan jiwanya untuk melawan hawa dingin ini. Pada saat ini, Hu Yuhao merasakan mengendalikan es dan salju. Ini adalah yang kedua dari 4 keterampilan jiwa yang dibawa Putri Salju kepadanya. Disebut tarian es dan salju yang sangat dingin. Dikombinasikan dengan domain of internal ice. Itu disebut Snow White Dance of Ultimate Ice. Ini adalah domain baru yang dibentuk oleh kombinasi kedua domain. Tidak hanya itu sangat kuat, tetapi juga sangat membantu Hu Yuhao dalam melestarikan kekuatan jiwanya. Domain ini tidak hanya dapat membatasi lawan, tetapi juga dapat meningkatkan keterampilan jiwa Putri Salju dan menyembunyikan lokasinya. Bahkan Titan tidak bisa mendeteksi di mana dia berada. Setelah itu, Hu Yuhao mengaktifkan tangan giok misterius dan permaisuri es penjepit di kedua tangannya. Tiba-tiba badai salju berhenti dan setiap serpihan salju membeku di udara. Angin dingin segera berhenti. Niu Tian berteriak, "Hati-hati, ini adalah kelembutan di tengah kehangatan, gletser tanpa salju." Segera Nona Salju membekukan lengan Titan dan tubuhnya hingga mencapai 0 mutlak. Di waktu itu juga Nona Salju berubah menjadi gadis anggun dan sangat cantik berusia sekitar 16 tahun. Ketika Titan melihat Hu Yuhao dan Putri Salju telah bertransformasi, Hu Yuhao dan Nona Salju sudah mengangkat tangan kanannya ke udara secara bersamaan. Menciptakan sebuah pedang biru tua yang terbuat dari kristal es muncul di tangan Hu Yuhao dan diayunkan. Segera cahaya biru tua muncul dan menciptakan proyeksi pedang yang menakutkan menyapu udara. Niu Tian melihat momentum ini berkata, "Dingin tak tertandingi pedang permaisuri." Namun Hu Yuhao menyadari ada sesuatu yang salah. "Nona Salju, kita tidak bisa melakukan teknik ini. Kita bisa melukai Paman Titan." Nona Salju segera mengurangi kekuatannya dan kembali ke bentuk mungil. Di waktu yang bersamaan, sebuah ledakan keras datang dari arah Titan yang telah mengangkat lengan kirinya untuk mencoba dan menahan cahaya pedang. Dalam keputusasaan, Titan menggunakan kekuatan jiwanya untuk meningkatkan kekuatan fisiknya dan akhirnya berhasil diblokir. Namun dengan demikian, Hu Yuhao telah menang dari Titan. Setelah ini, Hu Yuhao akan bertemu dengan Wan Dong'er. Melihat Hu Yuhao bersama dengan Nona Salju dan memanggilnya Papa, Wan Dong'er sangat marah dan berkata telah mengkhianati cinta adiknya, padahal dirinya